semua bisnis memang seperti itu gitu. Jadi memang ada konglomerasi dan segala macam. Justru itu yang ingin kita gambarkan di sini, bahwa media itu bukan bisnis gitu. Jadi mungkin bank itu adalah institusi ekonomi. Dia ada Bank Indonesia yang mengaturnya dan regulasinya segala macam. Tapi yang terjadi sekarang dalam media itu mengikuti logikanya dan peraturan bisnis. Sementara kalau kita lihat tadi, Mas juga mungkin setuju dengan saya, harus dibuat peraturan bisnis yang berbeda untuk media, karena ini adalah mengatur ruang publik, bukan hanya ekonomi saja gitu. Selanjutnya untuk comparative approach tadi, memang betul kita juga melihat di Amerika itu mungkin hanya 4 atau 5 media yang besar, sementara di sini masih banyak gitu. Kita ini melihat yang 12 ini bisa saja nanti menjadi 2 gitu. Maka harus di stop dari sekarang dan ditingkatkan kesadaran masyarakat ini gitu, supaya ini nggak boleh seperti ini gitu, dengan pengaturan bisnis tadi yang harus dibedakan dengan bisnis-bisnis lainnya gitu, Mas. Dan di report yang lengkap nanti mungkin lebih menjelaskan lagi soal itu. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Mas Firdaus soal aktor media, itu bisa saya bilang beberapa memang aktornya itu saja. Ada pemain-pemain baru tentu, pengusaha-pengusaha, tapi semakin kesini kita lihat pengusaha-pengusaha itu kan kalau ditelusuri memang dia mempunyai kepentingan politis gitu. Itu yang juga sangat berbahaya sekarang, sehingga kita harus melihat institusi media itu adalah milik publik, itu yang harus ditegaskan lagi gitu, karena memang aktornya memang itu saja. Dan karena itu juga banyak sekali kepentingan politik di sana, seperti ya kita tahu pertarungan Surya Paloh dan Bakri misalnya soal isu-isu tertentu, dan juga di Metro membahas Nazarudin terus-terusan, sementara hal-hal lainnya kadang cenderung terpikirkan gitu. Kemudian sejauh mana publik dapat melawan konglomerasi itu memang sekarang ini agak sulit untuk maksudnya melawan konglomerasi yang sudah menggurita gitu. Dan kita hanya bisa meningkatkan kesadaran warga bahwa ini adalah suatu hal yang tidak pada tempatnya, tidak seharusnya, sehingga pada selanjutnya masyarakat bisa mempunyai suara penting untuk menentukan kebijakan publik untuk media ini. Selanjutnya dari Mas Agus tadi ya, Agus, sejauh mana media itu memberitakan berita baik dan berita buruk? Memang betul tadi saya setuju dengan ilustrasi soal Maluku, kalau konflik diangkat, sedangkan kalau baik-baik tidak diangkat. Itu memang ya kita sudah sering mendengar istilah bad news is good news gitu. Dan dari beberapa pelaku media yang saya temui, mereka memang terang-terangan bilang rating itu nomor 1. Jadi kalau misalnya kayak sekarang Nazarudin nih lagi kemarin-kemarin sedang hangat isunya dan sedang banyak sekali dibahas, itu semua akan memasukkan isu itu sebagai isu utama. Bahkan Metro TV sendiri di berita pilihan itu kan ada 6 itu soal Nazarudin, sementara 1 soal konflik HAM di Papua, yang menurut saya itu sangat penting untuk diketahui masyarakat, dan itu sangat krusial sekali karena menyangkut publik gitu. Tapi nyatanya mereka melihat kalau mereka nyetel Nazarudin, menayangkan Nazarudin, itu ratingnya tinggi sekali, sehingga itu aja mereka tayangkan terus gitu. Ya, ini memang dibutuhkan kontrol dari masyarakat sendiri, dan saya yakin teman-teman di sini juga banyak yang mulai dengan komunitasnya mengawasi televisi, radio, dan siaran lainnya. Sehingga mungkin itu bisa dipakai sebagai salah satu partisipasi dan salah satu suara publik, walaupun mungkin tidak terlalu terdengar sekarang, tapi ya kami di sini berharap teman-teman dan kami juga tidak akan berhenti untuk mengadvokasi ini gitu, agar media kita tidak hanya mendidik masyarakat dengan hal-hal yang berbau kemewahan
atau korupsi atau politik itu saja, sementara memikirkan hal lain yang krusial bagi masyarakat. Tadi